Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pemetaan SPBU di Surabaya. Yang pertama, perkenalkan, saya Iza Amilina, NIM 045. Saya Sintayuan Ayu Pratiwi, NIM 046. Perkenalkan, nama saya Siska Oktavia, NIM 042. Saya Jalis Dwi Motohar, NIM 048. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemetaan SPBU. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang. Penerapan sistem informasi geografis mempunyai kemampuan yang sangat luas, baik dalam proses pemetaan dan analisis. Pembuatan sistem pemetaan SPBU ini diharapkan dapat membantu para pengguna kendaraan untuk bisa menemukan lokasi SPBU terdekat dengan mudah. Ketepatan lokasi juga dapat memberikan efisiensi waktu bagi para pengguna kendaraan. Ya, batasan masalah yang pertama adalah penelitian dilakukan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kedua, objek yang dikaji adalah SPBU Kota Surabaya. Tiga, variabel yang diperoleh di lapangan adalah nomor SPBU, fasilitas SPBU, posisi koordinat, lokasi SPBU. Satu, membuat sebuah sistem informasi geografis berbasis web mengenai persebaran SPBU di Kota Surabaya. 2. Mendapatkan hasil yang mudah dimengerti oleh pengguna sehingga dapat direkomendasikan dan mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Mendapatkan uji validitas dari sistem yang dibangun. Manfaatnya yaitu bagi penulis menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan tentang cara perancangan webgis, dapat menggunakan tool, hardware, dan software untuk merancang sistem tersebut. Untuk manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan informasi spasial secara detail mengenai pemetaan SPBU di Kota Surabaya, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang alamat SPBU dan keterangan mengenai SPBU tersebut. Analisis kebutuhan yang diperlukan yaitu hardware-nya kita menggunakan prosesor Core i3, memori DDR3 500 GB, MOS. Untuk software-nya kita menggunakan Exam, Visual Studio Code, dan MySQL, PHP MyAdmin. Yang selanjutnya adalah diagram. Ini adalah diagram UML dari masing-masing perancangan sistem yang kami buat. Yang pertama ada flowchart system. Ini adalah flowchart sistem dari sistem yang kami buat. Jadi di sistem kami setelah dimulai kita akan mendeteksi apakah ada koneksi internet. Jadi program ini akan bisa dijalankan jika ada koneksi internet. Lalu bisa membuka menu pencarian lokasi dan ditampilkan lokasi SPBU-nya. Kita bisa memilih lokasi SPBU, lalu masuk menu dan bisa menghitung jarak terdekat dari lokasi dan menampilkan lokasi SPBU. Yang ini merupakan diagram DFD level 0. Jadi admin memasukkan password untuk konfirmasi, kemudian menuju pengolahan data peta yang akan diproses di database, kemudian melihat data dan petanya, dan ini merupakan diagram DFD level 1, yaitu login.
yaitu admin memasukkan username dan password, kemudian akan dikonfirmasi, dicek validasinya. Jika berhasil akan menuju ke halaman selanjutnya. DFD level 1 edit data. Pada DFD level 1 edit data dijelaskan apa saja yang terdapat pada pengolahan data peta. Dalam pengelolaan peta terdapat tambah data, lihat data, cari data, ubah data, dan hapus data. Kemudian DFD level 2 itu cari data lokasi SPBU. Nah, pada DFD level ini, cari data lokasi SPBU menjelaskan tentang alur dalam mencari data lokasi SPBU yang diambil dalam database lokasi SPBU. Di samping ini menjelaskan hubungan antar entitas dalam sistem informasi yang dirancang. Dapat diketahui bahwa admin dalam sistem informasi ini dapat mengakses berapa data peta yang didapatkan, serta user atau pengguna dapat melihat data peta yang telah disimpan di dalam database lokasi SPBU. Nah, berikut gambar ERD-nya. Nah, ini use case diagram. Use case diagram ini aktor dapat melakukan start dan exit. Di start, mencari lokasi SPBU dan mencari SPBU berdasarkan lokasi di Surabaya. Nah, ini sequence diagram. Membuka aplikasi. User membuka aplikasi, lalu menampilkan menu utama. Ya, ini sequence diagram mencari SPBU. Ini sequence diagram pada navigasi. Nah, ini desain database pada sistem informasi geografis SPBU. Nah, ini adalah rancangan tampilan antarmuka dari webcase yang kami buat. Yang pertama ada halaman register, lalu login. Setelah itu ada halaman beranda admin, di mana dalam beranda admin ini ada beberapa menu, yaitu data, transaksi, leaflet wilayah, dan menu logout. Nah, untuk tampilan beranda user ini hampir sama dengan beranda admin, namun tidak terdapat master data. Di sini kami membuat sistem di mana user bisa menambahkan titik poin SPBU yang belum terdata di sistem kami. Selanjutnya adalah tampilan data wilayah. Lalu ini untuk menambah data wilayah. Lalu hotspot point, yaitu nama-nama titik SPBU. Lalu halaman tambah hotspot point untuk menambahkan alamat SPBU. Lalu ini adalah tampilan wilayah, ini secara umum yaitu wilayah Indonesia, dan ini dikhususkan wilayah Surabaya. Dan titik-titik ini menjelaskan letak setiap SPBU di kota Surabaya. Nah, ini adalah rute dari SPBU yang sudah kita pilih. Sekian presentasi dari kami. Setelah ini akan dilanjutkan dengan demo project. Ya, dilanjut dengan menjelaskan program
Untuk programnya kita menggunakan PHP. Berikut adalah direktori dari project WebBiz kami. Kita menggunakan database MySQL. Untuk halamannya ada beranda, hotspot, error. Lalu untuk halaman leafletnya ada standar, rute, dan poin untuk register dan loginnya. Untuk asetnya kita menggunakan template dari admin LTI untuk dasarnya. Ini kita coba login, kita masuk ke admin dulu. Ini adalah tampilan beranda dari WebBiz kami. Lalu di master data ada menu data wilayah. Data wilayah ini berisi wilayah yang ada di peta leafletnya seperti ini. Indonesia, Jawa Timur, hijau, lalu Surabaya, untuk wilayahnya kita menerapkannya pada peta menggunakan file GeoJSON. Misalkan kita tambah ke wilayah. Kita bisa menemukan file GeoJSON, misalkan wilayah atau batas administrasi kota atau provinsi, itu bisa menggunakan file file, lalu kita convert menggunakan QGIS ke GeoJSON. Selanjutnya ada transaksi, di sini ada export point. Di sini menampilkan data-data dari titik poin koordinat dari SPBU-nya sendiri. Lalu ada markernya. Markernya bisa kita isi dengan marker apa saja. Kalaupun tidak kita isi, nanti akan ada marker defaultnya. Lalu di leaflet, menu leafletnya ada standar. Standar ini hanya peta saja. Lalu ada poin. Di sini adalah kumpulan dari data-data titik yang sudah kita masukkan. Lalu ada rute. Rute di sini untuk menampilkan, misalkan kita ada di suatu titik di sini. Saya menggunakan sampel di wilayah Minden. Lalu kita akan menuju ke misalkan SPBU Dukuh Pakis ini. Kita klik ke sini, maka akan langsung ada rute menuju ke tujuannya. Lalu ada ini
sudah komplit. Di sini kami menggunakan routing mesin. Lalu untuk beranda user, tampilannya sama saja, bedanya hanya tidak terdapat master data untuk menambahkan data wilayah. Ini hanya user dapat melihat petanya, sama seperti di admin. Di sini kita menambahkan menu untuk user agar bisa menambahkan titik koordinat SPBU yang misalkan belum ada di database atau sistem kami. Jadi user biasa dapat menambahkan, sehingga harapannya untuk peta wilayah, untuk peta setiap titik-titiknya dapat full, tidak ada yang terlewat. Mungkin itu saja demo project WebGIS kami. Terima kasih. Sekian demo project dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.